ya, kita harus menyadari di dalam hari-hari ini, dalam dunia yang gelap, jangan sampai kita itu tidak menerima apa yang Tuhan janjikan, ya, karena setelah gelombang yang pertama wabah ini, COVID-19, itu akan berikutnya adalah krisis ekonomi, ya. Tetapi untuk dunia, buat kita akan melihat bagaimana dunia atau Mesir itu memberikan hartanya buat kita. Gimana caranya? Kita nggak mau tahu, ya. Karena firman Tuhan saya baca dikatakan orang Mesir tiba-tiba bermurah hati, ya, kepada orang Israel. Ya, seolah-olah mereka bilang, udah kamu pergi aja deh, pergi minggat. Nih saya kasih, mau ambil apa juga. Saudara, seperti apa? Seperti itu hal yang tidak mungkin, ya, bagi manusia, tapi mungkin bagi Allah. Ya, Abraham dikatakan di dalam Ibrani dikatakan bahwa kamu diberkati berlimpah-limpah, dibuat sangat banyak. Jadi sangat besar upah Tuhan kepada Abraham, kepada keturunannya, yaitu kita, sangat besar, baik keuangan, baik keturunan. Ya, walaupun Abraham punya anak satu, tetapi keturunannya termasuk kita di dalam Kristus sangat besar, sangat banyak. Ya, saudara, luar biasa. Ya, ini bukan bicara tentang, wah Pak, kalau bicara tentang berkat, bicara Injil kemakmuran. Nggak ada Injil kemakmuran. Yang ada adalah Injil kasih karunia. Yang di dalamnya ada perlindungan, ada kesehatan, ada kemakmuran, ada berkat keluarga, ada segala yang diberkati, ya, segala yang baik, yang dari atas, yang dari surga, segala berkat rohani yang dari atas, yang dari surga. Berkat rohani termasuk apa? Termasuk kecerdasan, termasuk hikmah, kebenaran, kudusan, penebusan, buah roh, ya, keuangan kita, kesehatan kita, keluarga kita, anak cucu kita, buah kandungan kita, semua itu berkat rohani dari surga. Ya, jadi jangan salah diartikan. Shalom. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Melkisedek Tano, dalam tayangan Kita Adalah Ciptaan Baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita akan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan berjudul Berkat Kasih Karunia, yaitu berkat Abraham. Ya, dalam bagian yang pertama ini adalah berkat dalam segala hal. Saudara, kita di dalam kasih karunia itu apa sih yang dikembalikan oleh Yesus? Apakah sih yang sudah ditebus oleh Yesus di kayu salib sehingga kita tidak lagi di bawah kutuk atau kutuk hukum Taurat atau dalam penghukuman, tetapi di bawah kasih karunia, yaitu berkat. Berkat apa yang di Alkitab itu yang kita terima? Firman Tuhan katakan adalah berkat Abraham, ya, janji Tuhan Yahweh kepada Abraham. Itu yang kita terima sesungguhnya, ya. Dan kali ini kita akan melihat bagaimana kita bisa memperoleh seluruhnya, ya. Abraham belajar dari menerima berkatnya, janji misalnya mempunyai anak itu dari begitu lama, ya. Kenapa lama? Kenapa perlu waktu, ya? Kenapa di injury time, ya? Kalau main bola 2 kali 45 menit ada injury time, ya, ada waktu tambahan, ya.
Itu semua supaya kita menyadari bahwa semua berkat dari Tuhan itu asli dari Tuhan, ya, bukan karena upaya atau usaha manusia, ya, dan bukan karena kebenaran diri, ya, tapi kebenaran iman. Dia berharap sampai waktu yang dia benar-benar tidak bisa apa-apa, ya. Kita tahu bahwa istrinya mandul dan dia sendiri ditunggu 25 tahun atau 24-25 tahun sampai akhirnya dia mati pucuk, ya. Dan kita ini menerima berkat Abraham, ya, berkat Abraham. Nah, itu yang akan kita akan lihat, ya, bahwa dalam dunia misalnya sekarang hari-hari ini, ya, dunia dalam kondisi gelap, takut karena ada wabah gelap kemana-mana, ya, COVID-19, Corona, ya, dan itu membuat semua orang dunia ini takut, ya, gelap. Dan dalam berkat Abraham ini kita melihat bahwa selalu dari gelap ada terang, ya, ada janji, ya, seperti orang Israel waktu tulah ke-9 di Mesir itu gelap pekat, ya, benar-benar gelap sehingga orang Mesir bangun tidak bisa bangun dari tempat tidur karena begitu gelap, ya. Kalau gelap biasa, ya tentu bisa nyalain lampu atau lilin, ya, jadi terang kembali. Tapi ini gelap benar-benar supranatural sampai bisa dipegang, itu gelap seolah-olah, ya, begitu pekat. Ya, di dalam kegelapan itu di Goshen, di Mesir juga, tapi di tempat di mana Goshen, yaitu di mana dekat dengan Tuhan. Ya, arti kata Goshen itu mendekat, draw near, ya, dengan Tuhan. Itu ada terang. Siapa terang itu? Yesus, ya. Sudah lihat, itu yang kita lihat, ya, bagaimana gelap, pekat juga waktu Yesus disalib, ya, selama 3 jam, dari jam 12 sampai jam 3 sore, sebelum akhirnya menyerahkan nyawanya, itu ada kegelapan. Di tengah terik terang, yang siang bolong, ya, itu ada kegelapan. Saudara, sudah lihat, ya, bahwa berkat Abraham itu menjanjikan sesuatu di dalam kemustahilan, ya, kemustahilan atau gelap sekali terang, ya. Setelah Yesus menyerahkan nyawanya, kembali terang, tirai bait Allah terbuka dan menjadi terang, ya. Saudara lihat, ya, bahkan dalam situasi-situasi krisis, 5 roti 2 ikan misalnya, ya, semua juga udah gak punya pengharapan apa-apa karena harus 5.000 orang makan, cuman ada 200 dinar, cuman ada 5 roti 2 ikan, punya anak kecil. Tetapi waktu Yesus memberkati, menjadi berlimpah-limpah, bahkan sisa 12 bakul. Sudah lihat, ya, bahwa Tuhan itu mengerjakan di tengah-tengah kegelapan menjadi terang yang besar, ya. Di tengah-tengah tidak ada pengharapan, ada pengharapan, ya. 5 roti ikan bicara tentang apa? Bicara tentang makanan, bicara tentang ekonomi, ya. Jadi memang berkat Abraham bukan hanya ekonomi, nanti kita akan lihat ayatnya, ya, tetapi juga perlindungan, tapi juga berkat keuangan yang berlimpah-limpah, ya, luar biasa. Sudah setelah kondisi krisis wabah COVID ini bicara tentang kesehatan, ya, tentang orang tiba-tiba saja kena virus dan mati, dan itu melingkupi seluruh dunia.
Ya, tapi apa yang mengikuti gelombang berikutnya? Krisis ekonomi. Ya, sekarang mungkin mulai terasa. Ya, mulai orang melihat bahwa mereka tidak bisa lagi bekerja, harus bekerja work from home katanya, FWH. Ya, tetapi juga banyak pengusaha atau orang-orang yang bekerja, ya ini nggak bisa dapat pendapatan lagi. Ya, jadi bangsa-bangsa juga lockdown, tutup, dan itu membuat bayangan krisis ekonomi sudah di depan mata atau bahkan sudah terjadi, ya, saudara. Tetapi hal itu tidak akan terjadi buat anak Tuhan. Kenapa? Kalau kita percaya bahwa kita menerima berkat Abraham, ya, karena apa? Karena Abraham itu mewarisi Kanaan, itu berkat Abraham, ya, janji mewarisi tanah yang berlimpah susu dan madunya, flow with milk and honey, ya, Kanaan. Dan itu yang luar biasa, ya, di tengah-tengah dunia yang digambarkan oleh Mesir yang menghadapi 9 bahkan 10 tulah, ya, gelap gulita, ada terang. Sudah ingat aja, ya, bahwa ada terang, ada Yesus, ya, ada pertolongan. Sebab kita bukan menerimanya Kanaan itu dengan upaya kita, ya, tetapi dengan menerima sebagai warisan. Ya, sekali lagi saya katakan warisan. Ya, saya baca di KBBI, warisan itu sesuatu yang diwariskan. Ya. Tapi begitu besar, ya. Entah harta, entah nama baik, tapi jumlahnya besar, ya. Dan pewaris itu adalah yang menerima warisan, anak. Ya, saudara, di dalam Kristus kita menerima warisan. Luar biasa, ya. Nah, karena itu kita nggak perlu takut dalam keadaan dunia yang bertambah gelap. Karena penghukuman itu tidak bukan buat kita, ya. Tuhan bukan dibalik misalnya COVID-19 ini, bukan. Ya, karena dunia korupsi, karena dosa, karena segala sesuatu yang korupsi akibat dosa yang masuk. Tapi kita sudah ditebus di atas matahari. Ya, kita menerima janji Abraham. Itu yang saya mau sampaikan, bahwa berkat kasih karunia itu adalah janji Abraham yang dikembalikan kepada tentu saja umatnya yang percaya Yesus, ya, baik Yahudi, baik non Yahudi kita, karena kita adalah milik Kristus, kita ada keturunan Abraham, ya. Dan ketika menghadapi tantangan, Tuhan katakan jangan takut, ya. Jadi berkat yang pertama di dalam Kejadian 15 ayat 1 katakan seperti ini. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram, ya, Abram sebelum namanya diganti Abraham, ada He, ada grace di situ, ada kasih karunia, He, itu Abram, ya, menjadi Abraham, bapak orang beriman, yaitu kita, ya. Dalam satu penglihatan, janganlah takut, fear not, janganlah takut. Abram, akulah perisaimu. Sudah lihat, ya, di dalam jangan takut, Tuhan yang pertama dikatakan akulah perisaimu, ya. Tuhan proteksi, perisai, ya. Seperti kalau ini diilustrasikan sebagai kita, bolpen ini kita, saya, saudara, ya. Alkitab ini, buku ini Yesus, Alkitab, ya. Dan kita ditaruh di dalam Alkitab ini. Akulah perisaimu, ya. Jadi apapun yang menentang kita, apapun yang mencoba memukul kita, apapun wabah, bencana, penyakit, segala yang buruk, kutuk, mencoba menimpa kita, tidak bisa, karena harus menimpa Yesus dulu.
Ya, harus menyembah Yesus. Kita di dalam Yesus. Kita di dalam Yesus. Tersembunyi. Dialah perisai kita. Ya, jadi kalau perisai dikatakan di dalam Alkitab adalah seluruh melingkupi, ya, bukan hanya perisai yang kecil, bukan, tapi melingkupi. Seperti Shekinah glory, ya, melingkupi seluruhnya. Itulah perisai. Ya, dan itulah Yesus. Ya, itu juga disebut mahkota kita. Ata, ya, dalam bahasa Ibrani-nya. Ya, melingkupi semua. Ya, Tuhan mengembalikan itu. Itulah berkat Abraham. Yang pertama, ya, dikatakan selanjutnya upahmu akan sangat besar. Ya, upah bicara apa? Upah bicara hasil, keuangan, berkat, keuangan, berkat buat kehidupan, ya, sangat besar. Ya, Abraham dikatakan di dalam Ibrani dikatakan bahwa kamu diberkati berlimpah-limpah, dibuat sangat banyak. Jadi sangat besar upah Tuhan kepada Abraham, kepada keturunannya, yaitu kita, sangat besar, baik keuangan, baik keturunan. Ya, walaupun Abraham punya anak satu, tetapi keturunannya termasuk kita di dalam Kristus sangat besar, sangat banyak. Ya, saudara, luar biasa. Ya, ini bukan bicara tentang, wah Pak, kalau bicara tentang berkat, bicara Injil kemakmuran. Nggak ada Injil kemakmuran. Yang ada adalah Injil kasih karunia. Yang di dalamnya ada perlindungan, ada kesehatan, ada kemakmuran, ada berkat keluarga, ada segala yang diberkati, ya, segala yang baik, yang dari atas, yang dari surga, segala berkat rohani yang dari atas, yang dari surga. Berkat rohani termasuk apa? Termasuk kecerdasan, termasuk hikmat, kebenaran, kekudusan, penebusan, buah roh, ya, keuangan kita, kesehatan kita, keluarga kita, anak cucu kita, buah kandungan kita, semua itu berkat rohani dari surga. Ya, jadi jangan salah diartikan. Ya, dan kita, yang kedua, kita adalah anak. Ya, saudara, sama-sama saya katakan, anak berhak menerima warisan. Ya, jadi dikatakan tadi, anak berhak menerima warisan. Coba kita cek buktinya dalam Roma 8 ayat 17a. Roma 8 ayat 17 bagian A. Dan jika kita adalah anak, dan jika kita adalah anak, ya, kita di dalam Kristus, kita adalah anak, ya, maka kita juga adalah ahli waris. Ya, otomatis kita itu ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Itulah ahli waris. Orang yang berhak menerima janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Ya, ingat, kita tadi di dalam Kristus. Kita ini di dalam Kristus, tersembunyi di dalam Kristus. Ya, itu membuat kita memiliki hak. Karena Kristus melakukan semua, membayar kita semua, membeli kita semua di kayu salib sebagai kita. Dia bukan hanya untuk kita, tapi sebagai kita. Ya, itu yang luar biasa. Ya, kita memiliki janji Abraham di berkat kasih karunia Kristus. Buktinya apa, Pak? Mari kita baca di dalam Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, ya, tadi kita bilang kita anak. Kenapa? Karena kita dibeli. Nah, kita jadi milik Kristus. Dibeli bukan dengan emas dan perak, bukan dengan uang, ya, tetapi dengan darah yang mahal, darah Yesus. Maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ya, sekali lagi katakan, mewariskan itu berhak. Ya, bukan karena kita baik, tapi karena iman. Ya, dan kembali lagi, ya, kita harus menyadari di dalam hari-hari ini, dalam dunia yang gelap,
Jangan sampai kita itu tidak menerima apa yang Tuhan janjikan. Ya, karena setelah gelombang yang pertama wabah ini, COVID-19, itu akan berikutnya adalah krisis ekonomi. Ya, tetapi untuk dunia, buat kita akan melihat bagaimana dunia atau Mesir itu memberikan hartanya buat kita. Gimana caranya? Kita nggak mau tahu. Ya, karena firman Tuhan saya baca dikatakan orang Mesir tiba-tiba bermurah hati. Ya, kepada orang Israel. Ya, seolah-olah mereka bilang, udah kamu pergi aja deh. Pergi minggat. Nih saya kasih, mau ambil apa juga. Saudara, seperti apa? Seperti itu hal yang tidak mungkin. Ya, bagi manusia, tapi mungkin bagi Allah. Yaitu contohnya yang real, ya. Jadi ayat Kejadian 24 ayat 1 dikatakan, adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Sudah lihat ya? Apa sih berkat Abraham? Menjadi tua. Semua orang menjadi tua, ya, umur jalan terus. Umur saya 57 tahun saat ini, ya. Dan udah tua, Pak. Tetapi lanjut umur. Lanjut umur bicara apa? Lanjut umur bicara biar umurnya banyak, tetapi tetap sehat. Ya, tetap dimudahkan. Setiap sel dalam tubuh kita ada DNA Kristus. Saudara, begitu luar biasa. Ya, dikatakan bahwa lanjut umur. Artinya apa? Tuanya nggak menjadi misalnya stroke. Tua sih tua, panjang umurnya, tetapi makannya udah cuman bubur doang. Udah maaf, kencing di celana. Udah di tempat tidur terus. Bukan seperti itu. Lanjut tahun bicara tentang apa? Bicara tentang tetap segar, muda, ya. Diberkati Tuhan dalam segala hal. Saudara baca aja dalam Kejadian 24 ayat 1, ya. Diberkati Tuhan dalam segala hal. Apa itu segala hal? Ya, segala hal. Istrinya diberkati, anak-anaknya diberkati, rumahnya diberkati, berkat keluarganya diberkati, bisnisnya diberkati, usahanya diberkati, sekolahnya diberkati. Wah, Pak, itu terlalu nggak mungkin. Siapa bilang? Masalahnya kita percaya apa tidak? Ya. Jadi segala berkat finansial yang banyak itu segala hal. Coba aja cek lagi dalam Kejadian 13 ayat 2. Kejadian 13 ayat 2. Ya. Adapun Abraham sangat kaya, sangat banyak ternak, perak dan emasnya. Jadi secara finansial Abraham sangat kaya dengan emas, perak, dan ternaknya. Ya, jadi ternak bicara usahanya, bisnisnya, perak bicara di Alkitab bicara penebusan, emas juga bicara kemuliaan. Ya, tetapi juga sebagai harta yang fisik luar biasa. Ya, apa itu dalam perjanjian lama? Gimana dalam perjanjian baru? Ya, kita baca aja di dalam Ibrani 6 ayat 14. Katanya, Ibrani 6 ayat 14, saudara boleh baca. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Itu janji Tuhan, berkat Tuhan kepada Abraham. Ya, sesungguhnya aku memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat engkau sangat banyak. Ya. Jadi, saudara, kita nggak usah takut. Ya. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan, ya. Krisis dalam bahasa Chinese-nya itu Mandarinnya Weiji, ya. Ada bahaya, tetapi juga artinya kesempatan. Saudara boleh melihat bahaya atau melihat Yesus, kesempatan. Ya, dia Tuhan atas waktu dan ruang. Ya, dia di luar waktu dan ruang. Dia itu di luar waktu. Ya, kara. Ya, Tuhan itu membuat segala sesuatu itu indah. Dia membuat segala sesuatu itu waktu dan kesempatan. Itu buat kita.
dan kesempatan chance itu nggak bisa dibuat. Ya, kecuali dari Tuhan. Mari kita berdoa untuk sesi ini. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur karena kami tahu Tuhan, bagi dunia mungkin situasi saat ini adalah sangat gelap, ya, sangat tidak kondusif, sangat tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kami tahu ya Tuhan, bahwa kami umat-Mu yang sudah ditebus dan kami menerima berkat Abraham. Karena kami dibawa kasih karunia, kami percaya 100% kasih karunia, bukan upaya kami Tuhan, tapi kebenaran iman, kebenaran karena percaya, dan kami menerima suplai-Mu Tuhan. Kalau hari ini ada umat-Mu dimanapun mereka mendengar, menghadapi masalah ekonomi, masalah perlindungan, kesehatan, Tuhan, kami tahu janji-Mu, kami memiliki Kanaan, di mana tanah yang berlimpah susu dan madu, mengalir susu dan madunya. Hari ini juga ketika kami mendengar firman Tuhan, kami tahu Tuhan, ada kesempatan, ada peluang, ada perpindahan keuangan dari dunia, dari Mesir kepada orang percaya. Kami tahu hanya Engkau yang sanggup melakukannya. Dan kami sudah mendengar, kami terima karya Yesus yang sempurna itu, selesai, lengkap, sudah terlaksana. Bagi keuangan kami juga, bisnis kami, semua buah kandungan apa yang dihasilkan anak-anakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.